Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia resmi menerima jet tempur Rafale dari Prancis. Ini bukan sekadar pesawat baru, ini adalah sinyal bahwa kekuatan udara Indonesia resmi naik level. Indonesia resmi menerima batch pertama pesawat tempur Dassault Rafale pada akhir Januari 2026. Sebanyak 3 unit Rafale varian F4 telah tiba dan ditempatkan di Lanut Rosmi Nurjadin, Pekanbaru, yang nantinya akan menjadi markas utama Skuadron Rafale TNI Angkatan Udara. Menariknya, publikasi kedatangan pesawat ini sempat dibatasi dan baru boleh diumumkan pada 25 Januari 2026 dengan alasan keamanan militer. Hal ini menunjukkan bahwa kedatangan Rafale bukan peristiwa biasa, melainkan bagian dari fase penting modernisasi pertahanan udara Indonesia. Rafale yang diterima Indonesia adalah Rafale F4, salah satu varian tercanggih saat ini di kelas jet tempur generasi 4,5. Beberapa kemampuan kunci Rafale: radar AES/ARBE-2 mampu mendeteksi dan melacak banyak target sekaligus. Rudal Meteor, senjata udara ke udara jarak jauh yang sangat mematikan. Sistem perang elektronik Spektra yang memungkinkan Rafale bertahan dari radar dan serangan musuh. Serta kemampuan multi-role dari pertempuran udara, serangan darat, hingga misi maritim. Artinya, Rafale bukan hanya cepat dan lincah, tapi juga cerdas dan sulit dilumpuhkan. Dengan masuknya Rafale, TNI AU resmi memasuki era baru. Indonesia kini memiliki jet tempur yang setara dengan milik negara-negara besar, mampu menghadapi ancaman udara modern, memberi efek deterrence atau daya gentar di kawasan. Penempatan Rafale di Pekanbaru juga bukan tanpa alasan. Lokasi ini sangat strategis untuk mengamankan wilayah barat Indonesia, termasuk jalur vital di sekitar Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Secara sederhana, Rafale membuat ruang udara Indonesia jauh lebih sulit untuk dilanggar. Keputusan Indonesia memilih Rafale bukan keputusan instan. Jet ini dipilih karena dinilai paling sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan tempur Indonesia. Rafale dirancang untuk operasi jarak jauh di wilayah kepulauan, misi laut dan pertahanan udara sekaligus, beroperasi dari berbagai jenis pangkalan udara. Ini membuat Rafale sangat cocok untuk negara seperti Indonesia, yang harus menjaga wilayah udara luas dengan ancaman beragam. Salah satu keunggulan Rafale yang jarang disorot adalah kemampuan bertahan hidup di medan tempur modern. Dengan sistem Spektra, Rafale mampu mendeteksi ancaman lebih dulu, mengacaukan radar musuh, menghindari penguncian senjata lawan. Dalam perang modern, pesawat yang bertahan hidup lebih lama seringkali lebih menentukan dibanding pesawat yang hanya mengandalkan kecepatan. Masuknya Rafale ke Indonesia tidak hanya berdampak domestik, tapi juga regional. Negara-negara tetangga kini harus menghitung ulang peta kekuatan udara Indonesia. Indonesia secara tidak langsung mengirim pesan bahwa wilayah udara nasional bukan area bebas masuk. Pelanggaran akan menghadapi respons modern. Indonesia serius dalam menjaga kedaulatan. Ini adalah bentuk pertahanan aktif, bukan provokasi. Indonesia sendiri telah memesan total 42 unit Rafale dari Prancis. 3 unit ini hanyalah gelombang awal, dan pengiriman akan terus dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Dalam waktu yang sama, pilot dan teknisi TNI AU juga telah menjalani pelatihan intensif di Prancis, memastikan Rafale tidak hanya dimiliki, tapi juga siap tempur secara nyata. Masuknya Rafale jelas mengubah peta kekuatan udara Indonesia. Namun pertanyaannya sekarang, apakah ini cukup untuk menghadapi ancaman konflik modern di kawasan? Atau justru ini baru awal dari persaingan militer yang lebih besar? Jika kalian suka dan ingin terus mengikuti informasi seputar dunia militer, pastikan kalian klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, saya pamit, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Hanya di Dalam Militer. Salam hormat untuk para penjaga NKRI.